selamat datang di Bidori Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn ya di minggu pertama bulan Oktober 2025. Kabar para Capri, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi kamu di sini Capricorn. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat Capricorn. Ada apa aja di minggu pertamanya kamu? Aku melihat di minggu pertamanya kamu ini ada Queen of Pentacles ya, bahwa di minggu pertama ini terkait dengan bisnis. Capri akan sangat bisnis oriented sekali. Jadi apa-apa di sini bisnis gitu ya, pengembangan bisnis, usaha ya. Karir juga sih, fokusnya tuh kedua hal itu. Kedua hal yang menjadi sumber penghasilannya kamu ya. Zaman sekarang kalau nggak bisnis ya karir dong, pekerjaan dong yang menjadi sumber penghasilan kita ya. Kamu tuh fokusnya ke sana. Jadi apa-apa yang bisa menghasilkan dan menimbulkan kebaikan gitu ya bagi bisnisnya kamu, bagi pekerjaannya kamu, maka kamu akan mengusahakan. Aku melihatnya kayak gitu. Terus juga di minggu pertama ini Capri cenderung lebih bisa bersikap tenang dan bijaksana ya dalam menyikapi hal apapun sih, menyikapi segala sesuatunya dengan lebih penuh cinta ya, penuh kasih sayang, kesetiaan gitu. Bisa bersikap hangat lah terhadap sekitarnya. Tapi juga beberapa dari Capri ini aku lihat ada yang nge-stuck di rumah gitu loh. Mungkin ada beberapa orang yang bilang bahwa Capri tumben gak kelihatan beberapa hari ini gitu ya. Tumben kamu kemana aja? Biasanya mungkin kamu tuh masih yang berlalu lalang lah gitu ya di depan mata orang-orang yang biasanya sering ngeliat kamu. Tapi di minggu pertama ini kamu nggak yang kayak gitu ya. Masih kayaknya kebanyakan di rumah. Aku nggak tahu kenapa, apakah kamu lagi kurang enak badan, sakit, flu kayak aku nih sekarang. Sehingga mungkin akan lebih banyak di rumah. Bahkan beberapa rencana ada yang ke delay ya karena di rumah istirahat kali ya, dan ada beberapa perubahan yang udah dirancang masih takut buat dilakukan ya, karena itu tadi kali ya, masih inilah gitu, masih ragu ini keluar atau enggak, atau di rumah aja dulu karena masih dalam masa pemulihan. Itu juga bisa ya, makanya nge-stuck di rumah. Tapi dalam masa kamu yang stagnan ini, kamu ngerasa lonely. Kalau aku melihatnya gitu, ngerasa lonely, sepi sendiri, merasa kurang sehat, bener ya. Aku lihat beberapa dari Capri ini merasa kurang fit. Oke. Iya, sehingga dalam masa pemulihan, masa penyembuhan ya, kamu akan lebih banyak dengan dirimu sendiri ya. Maksudnya nggak banyak temen juga, nggak banyak orang-orang sekitarnya kamu gitu ya. Intinya kamu akan lebih iya kayak orang yang penyembuhan tapi mengisolasi diri, makanya lonely, sepi gitu. Dan di minggu pertama ini juga aku melihat ada hal-hal yang terkadang bikin seorang Capri ini bimbang. Apa tuh kayak bikin bimbang di sini? Ini terkait dengan adaptasi dan prioritas ya. Aku melihat ada hal-hal yang membuat kamu terkadang merasa ini aku harus prioritasin yang mana ya, yang utama ya. Apakah orang ini atau orang ini? Intinya ada semacam prioritas yang seorang Capri harus pilih di minggu pertama ini. Aku harus prioritasnya kemana gitu, harus ngapain. Dan juga di minggu pertama ini aku melihat selain memang kehidupan kamu akan kerasa banget naik turunnya. Soal duit pun terkadang kalau lagi banyak bisa banyak banget, kalau lagi sedikit juga bisa sedikit banget gitu ya. Tapi biasanya uang kamu ini banyak keluar itu untuk muter, bukan untuk kebutuhan yang foya sia-sia, enggak ya. Dan di minggu pertama ini juga aku melihat Capri ini cukup protektif. Jadi mungkin nggak sembarangan orang bisa ngerecokin kehidupannya Capricorn gitu. Kamu tuh sangat
pandai, sangat jujur di dalam menjaga dirimu, di dalam menjaga kehidupanmu. Nggak ingin ada orang lain yang istilahnya ngerecokin kamu. Kamu udah tahu ya gimana caranya ngeprotek diri, menjaga diri dari orang-orang ataupun hal-hal yang merugikan. Dalam mode yang senggol bacok juga ya, berani ganggu aku, sini maju, cok gitu. Dan di minggu pertama ini juga aku melihat kamu cenderung lebih tertutup. Sebenarnya bukan disengaja tertutup kalau Capri ini. Sebenarnya Capri itu orangnya biasa-biasa aja, nggak yang mencoba untuk menutup diri juga atau yang sosok misterius, enggak sih. Tapi karena mungkin faktor kesehatan juga, beberapa ada yang kurang fit sehingga nggak kelihatan ya sama orang-orang. Rupanya istirahat di rumah, lagi sakit, tapi kesannya kayak ih kamu kok jaga privasi banget gitu, ih kamu kok akhir-akhir ini banget sih, nggak kelihatan kemana aja, kamu menghindar dari orang-orang, padahal jelas lagi masa pemulihan loh, aku tuh lagi kurang enak badan gitu ya. Dan di minggu pertama ini juga ya, aku melihat ada beberapa dari harapan Capri yang pada akhirnya terwujud gitu. Ada harapan yang terwujud, ada harapan yang pada akhirnya kesampaian ya. Karena ini semua berkat kamu yang yakin. Karena kamu yakin, maka kamu mendapatkan ya harapan tersebut. Semesta mendukung ya. Terus juga di minggu pertama ini aku melihat Capri ini cukup happy, cukup independen dalam melakukan hal apapun. Di sini kayak bisa lah kamu menaklukkan banyak hal gitu ya, karena kelihatan mumpuni. Percaya dirinya ini loh yang tinggi dan independen banget dalam meraih apapun. Juga di sini sangat mandiri, nggak ketergantungan sama siapapun gitu ya, nggak ketergantungan sama orang manapun. Dan juga aku melihat ada beberapa orang-orang yang mencoba untuk menyentuh kamu. Menyentuh yang seperti apa? Menyentuh, masuk ke dalam kehidupannya kamu, mencoba untuk ngerecokin kehidupannya kamu, tapi nggak bisa gitu. Apakah kamu karena kamu sangat menjaga privasimu, atau mungkin kamu di sini sangat menjaga dirimu sehingga gak banyak orang yang bisa ganggu kehidupan kamu. Ini bagus ya, meskipun udah mau coba masuk cuma mereka nggak bisa. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Capri di minggu pertama ya, Ber 2025. Yang pertama, kamu dipesankan, katanya mengertilah akan nilaimu ya, kepercayaanmu, apa yang menjadi kelemahanmu, kelebihanmu, nilaimu, hal yang menjadi hambatanmu, batasanmu ya. Sehingga di sini kamu jadi lebih tahu kapan harus upgrade diri, yang mana yang harus di-upgrade ya. Terus yang kedua, di sini kamu juga dipesankan, coba lihat kembali kehidupan kamu ke belakang. Oke. Terus pesan yang kedua di sini buat kamu, bahwa coba lihat balik ya ke dalam kehidupan kamu tuh ya, kayak ke belakangnya gitu. Coba lihat balik apa aja sih hal-hal yang sekiranya sudah kamu capai, yang sudah bisa kamu raih, itu yang seharusnya menjadi patokan kamu gitu. Oke, buat perkembangan kedepannya ya, buat kamu merasa lebih semangat lagi kayak gitu. Terus yang ketiga, di sini kamu juga dipesankan, dalam setiap pertemuan selalu ada hal yang akan kita tinggalkan gitu. Jadi kalau mau berkembang, otomatis ya hal-hal lama pasti akan kita tinggalkan, itu bagian dari resikonya. Jadi mungkin jangan takut untuk meninggalkan, itu pesannya ya. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan kamu di minggu pertama Oktober, itu ada Scorpio, Taurus, terus juga ada Virgo, Aquarius, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Capricorn.